Om Swastiastu, Om Awignawastu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Tat Astu, Astu Swaha, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Umat sedharma yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa karena atas Astungkerta Waranugrahanya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata tentang cinta kasih dalam Hindu. Umat sedharma yang saya sayangi, sudah menjadi kata yang terpadu antara cinta dan kasih. Tentu, makna kasih lebih dalam daripada cinta. Mengasihi sudah terkandung makna mencintai. Cinta adalah perasaan pada kesenangan, kesetiaan, kepuasan terhadap suatu objek. Sedangkan kasih adalah perasaan cinta yang tulus lascarya terhadap suatu objek. Kenapa dalam mengekspresikan sikap ini selalu digabungkan kata cinta dan kasih? Pertanyaan ini menjadi menarik ketika seseorang baru sampai sebatas cinta. Lalu, apa yang menjadi kebutuhan yang lebih tinggi lagi dari cinta? Dapat dipastikan jawabannya adalah kasih. Ternyata perbedaannya terletak pada kesanggupan dan kemampuan memahami hakikat cinta. Adapun yang menjadi objek dari cinta kasih itu adalah semua ciptaan Sang Hyang Widiwasa. Ciptaan Tuhan dapat digolongkan dalam tingkatan sesuai eksistensinya atau kemampuannya, yaitu Eka Pramana. Ialah makhluk hidup yang hanya memiliki satu aspek, kemampuan berupa bayu atau tenaga atau hidup, seperti tumbuh-tumbuhan. Dwi Pramana ialah makhluk hidup yang memiliki dua aspek, seperti hewan atau binatang, berupa bayu dan sabda atau bicara, seperti hewan atau binatang. Tri Pramana ialah makhluk hidup yang memiliki tiga aspek kemampuan berupa bayu, sabda, dan idep atau pikiran, seperti manusia. Tri Hitakarana untuk dapat menghayati lebih luas lagi, ajaran cinta kasih dapat diwujud nyatakan dalam interaksi sosial religius, yaitu antara sesama manusia atau pawongan, antara manusia dengan alam lingkungan atau palemahan, dan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Parahyangan. Ketiga hal ini dikenal dengan istilah Tri Hitakarana. Umat sedharma yang sedang berbahagia, adapun yang mendasari cinta kasih adalah ajaran yang menyatakan bahwa aku adalah kamu. Maknanya dikembangkan menjadi engkau adalah dia, dia adalah mereka, dan seterusnya. Inilah yang sering disebut dengan Tatwam Asi. Dinyatakan dalam kitab Chandogya Upanishad bab 6.14.1. Umat sedharma yang saya banggakan, cinta kasih bukanlah sekedar penghias atau buah bibir yang berbunga-bunga, akan tetapi sebuah realita yang tulus lascarya tanpa pamrih. Sesungguhnya bagi siapa saja yang telah mencapai tahap ini, dapat dipastikan kehidupannya semakin tentram, tenang, damai, dan bahagia. Cinta kasih yang tulus, lascarya, memberikan dampak yang sangat fundamental dalam memberikan arti dan makna kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Dimensi waktu yang lampau, yang sekarang dan yang akan datang
merupakan perputaran cakra kehidupan yang harus dilalui dengan semangat cinta kasih dan kunjung padam kepada semua ciptaan ide Sang Yang Widi Wasa. Dalam Badaranyaka Upanishad 1.4.10 dinyatakan, Aham Brahman Asmi, yang artinya aku adalah Tuhan atau Brahman, sedangkan dalam Chandogya Upanishad 3.14.3 dinyatakan, Sarwam Kalu Idam Brahman, yang artinya semua ini adalah Brahman atau Tuhan. Dengan demikian, tidak ada satupun di dunia ini yang lepas dari beliau atau dari Tuhan. Menyadari bahwa asal dan tujuan kembalinya semua yang ada di dunia ini adalah sama, maka tidak ada satupun di dunia ini yang lepas dari Dia. Menyadari bahwa asal dan usul tujuan kembalinya kita semua yang ada di dunia ini adalah sama, maka tidak ada satupun di dunia ini yang memiliki kekuatan hukum yang abadi kecuali Tuhan. Yang berbeda hanyalah jasad materi yang sewaktu-waktu bisa berubah atau tidak kekal. Lalu, apa yang harus dibangga-banggakan? Yang mengarah pada rusaknya perdamaian, kerukunan, dan cinta kasih. Sejatinya, kebanggaan sebagai umat manusia yang religius karena berbudi luhur dan prestasi, mengekspresikan kebanggaan hendaknya dengan arif dan bijaksana, serta menampilkan simpati. Hal ini hendaknya menjadi renungan bagi tumbuhnya spiritualitas, moralitas dalam rangka meningkatkan serada kepada Sang Yang Widi Wasa. Percaya kepada Tuhan sudah termasuk di dalamnya cinta kasih pada sesama manusia dan cinta kasih kepada alam lingkungan. Umat sedharma yang saya muliakan, untuk mencapai keseimbangan cinta kasih dapat diwujudkan dalam hubungan garis vertikal dan horizontal. Terlebih lagi memasuki abad modern dan global dibutuhkan pemikiran secara arif dan bijaksana. Di satu sisi dituntut bersikap rasional, namun di sisi lain masih diperlukan curahan emosi spiritual, terutama dalam hubungan manusia dengan Tuhan sebagai Maha Pencipta alam semesta beserta isinya. Jalan terbaik adalah bagaimana mensinergikan emosi spiritual dengan sikap rasional. Dalam hal ini, relevansi keseimbangan cinta kasih dengan abad modern lebih difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memegang teguh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kealaman. Saling mencintai dan mengasihi satu sama lain dan kepada siapa saja tanpa memandang perbedaan, fisik akan memberikan keseimbangan cinta kasih. Dalam Yajurveda 32.8 dinyatakan Saatah Protasaka Wibuh Prajasu, yang artinya Tuhan terjalin dalam makhluk yang diciptakan. Cinta kasih dalam keluarga yang sangat menonjol bagi manusia modern mengenal konsep cinta kasih dalam kehidupan berkeluarga dalam Weda adalah keterbukaan. Masalah kehidupan rumah tangga ialah menciptakan keselarasan dan kesesuaian seperti pada alam sesuai dengan hukum abadi atau werta. Umat sedharma yang saya cintai, dalam Atharwa Weda 3.30 dinyatakan, perkataan pendeta kepada kelompok keluarga, aku membuat engkau bersatu dalam hati, bersatu dalam pikiran, tanpa rasa benci, mempunyai ikatan satu sama lain, seperti anak sapi yang baru lahir dari induknya, agar anak mengikuti ayahnya dalam kehidupan yang mulia dan sehaluan dengan ibunya, agar si istri berbicara yang manis, mengucapkan kata-kata damai kepada suaminya, agar sesama saudara, laki atau perempuan,
tidak saling membenci, agar semua bersatu dan menyatu dalam tujuan yang luhur dan berbicara dengan sopan. Semoga minuman yang engkau minum bersama dan makan makanan bersama. Konsep hubungan garis vertikal dan horizontal juga berlaku dalam kehidupan keluarga agar mencapai satu tujuan luhur yang keharmonisan, ketenteraman, kedamaian, dan kebahagiaan bersama. Kebersamaan yang begitu menonjol dalam kehidupan keluarga inti menjadi parameter ke tingkat kehidupan keluarga yang lebih besar dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Umat sedharma yang saya sayangi, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa ajaran cinta kasih adalah bersifat umum atau samana dan universal atau sadarana. Dalam perspektif Hindu, ajaran cinta kasih diwujud nyatakan dalam hubungan garis vertikal dan horizontal yang dikenal dengan Trihitakarana. Cinta kasih dapat diwujudkan apabila manusia memahami secara sinergi antara perasaan emosi spiritual dan sikap rasional yang dilandasi dengan ajaran Tatwam Asi, Sarwam Idam Kalu Brahman, Aham Brahman Asmi. Umat sedharma yang saya cintai, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi umat Hindu sekalian. Dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi,